Ini permasalahan tentang penciptaan dan kalam Allah, ya. Baik, untuk materinya kita cukupkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Allah menitipkan sebagian sifat-sifatnya kepada manusia. Manusia itu tidak bisa bersifat seperti Tuhan. Manusia itu tidak bisa bersifat seperti Allah. Apakah pengasih penyayangnya manusia kepada manusia yang lain? Ini yang sering dititip, ini apa ya? Itu kalimat-kalimat retorik dan kalimat-kalimat gaya bahasa puitis, ya. Apakah kasih sayang Allah kepada manusia itu sama nggak dengan kasih sayang kita kepada manusia yang lain? Nggak sama. Nggak sama. Kalau dikatakan Allah menitipkan sifatnya kepada manusia, nggak bisa. Sifat Allah itu nggak bisa, karena sifat Allah itu semuanya maha. Ya, sifat Allah itu semuanya maha. Coba lihat Asmaul Husna, semuanya maha, yang dan itu nggak bisa diberikan kepada manusia. Bahwa ada sebagian sifat-sifat Allah yang manusia sekian persennya memiliki sifat itu, ya. Manusia punya rasa kasih dan sayang, tetapi tidak sama seperti kasih dan sayangnya Allah. Kalau selama bahwa manusia itu tidak seperti sifat-sifatnya Allah, itu tidak menyesatkan. Ya, boleh-boleh saja. Manusia punya kasih, manusia juga punya rasa sayang, manusia juga punya rasa cinta, manusia juga punya sedikit kekuasaan, hanya sedikit sekuan, tapi enggak maha. Jangan pernah menyebutkan sifat manusia itu seperti sifat Allah memiliki kata maha. Ya, maha itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau dikatakan bahwa Allah menitipkan sekian atau sedikit sifatnya kepada manusia, mungkin itu benar. Ya, bisa dikatakan benar. Ya, tetapi tidak seperti sifatnya Allah. Allah punya sifat kasih sayang. Manusia juga diberikan sifat kasih dan sayang. Karena kalau tidak diberikan sifat kasih dan sayang, tetapi tidak maha pengasih dan maha penyayang. Nggak boleh mempergunakan kata maha pengasih atau maha penyayang untuk manusia. Ya memang banyak, ya, tapi itu tidak salah selama ada batasannya. Tidak menyamakan manusia, sifat manusia itu dengan sifat Allah. Kira-kira gitu. Betul? Ada lagi? Mungkin ada kalimat yang puitis yang mengatakan bahwa Allah menitipkan beberapa sifatnya kepada manusia, seperti rasa kasih sayang. Sampai di situ betul. Tapi kalau Allah menitipkan semua sifatnya, enggak benar juga, gitulah. Atau porsinya seperti porsinya Allah, enggak. Tapi kalau menitipkan sebagian daripada sifatnya, itu mungkin benar, bisa dibenarkan. Karena memang bagaimanapun juga manusia punya sifat kasih, punya sifat sayang, ya, punya sifat cinta, ya, yang semuanya itu mahanya, sempurnanya adalah milik Allah. Manusia tidak sempurna. Walaupun punya rasa kasih, penyayang, tapi bukan rasa kasih penyayang yang sempurna. Manusia tidak bisa mencipta, hanya manusia merubah bentuk, ya, merubah bentuk sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ya, mana ada ciptaan manusia? Nggak ada, manusia nggak bisa cipta. Apa yang bisa diciptakan manusia? Jadi kalau kata-kata mencipta itu adalah kata-kata milik Allah. Kan tadi dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi.
bahwa mencipta dan memerintah itu adalah hak Allah. Hak Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita mencipta, maka itu adalah mengambil hak Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang bisa memerintah secara absolut, itu adalah sama dengan mengambil hak Allah. Mengheningkan cipta. Ya kalau misalnya kita lihat di media sosial itu sering dipakai istilah kreator atau konten kreator. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi pencipta itu. Iya kan? Itu biar halus, Pak. Daripada pencipta lebih kreator itu. Didengarnya lebih Kalau create itu sebenarnya yaitu merubah sebenarnya gitu kan, bukan mencipta. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi pencipta dia gitu. Kemarin juga kalau kita nggak memahami dari firman dan ciptaan itu bisa kita terbawa jadi pemikiran orang lain. Sengaja untuk mengajar pemikiran kita ya. Itu sebabnya dulu tuh saya nggak ngerti kenapa kok sih pertentangan ulama zaman dahulu itu sangat keras tentang masalah ini, mendudukkan bahwa Al-Quran itu apakah wahyu Allah atau makhluk Allah. Nggak ngerti saya. Tapi setelah saya belajar tauhid lebih dalam, baru saya ngerti implikasinya. Ternyata luar biasa implikasinya. Menempatkan firman Allah itu sebagai makhluk, itu luar biasa implikasinya. Itulah yang menyebabkan lahirnya Nasrani. Itulah yang menyebabkan lahirnya aliran-aliran kepercayaan. Karena menempatkan firman Allah itu sebagai makhluk. Kalau makhluk dengan makhluk kan bisa digabung. Makhluk dengan makhluk bisa digabung. Cuma kita mungkin belajar akidahnya nggak sedalam itu dulu gitu ya. Saya terus terang dulu bingung saya. Kenapa kok masalah begini aja, masalah sepele ini aja orang ribut sampai memakan korban banyak ulama. Kalau pemahaman yang baru tetap pandangannya. Oke, alasannya sebenarnya karena di situ ada bisa Allah itu tadi. Nah, yang ini yang bikin rancu. Ruh itu adalah ciptaan Allah, bukan ruh Allah. Gitu loh. Yang ditiupkan itu kan sebenarnya ciptaan. Iya, ciptaan. Kan itu sekarang ada. Ya itu yang menyebabkan nanti akan kita ketemu lagi ya. Ada beberapa yang merupakan yang bukan makhluk Allah. Nanti akan kita bahas. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi akan kita bahas tentang itu. Bukan hanya itu saja, termasuk roh itu. Roh itu adalah ciptaan Allah. Ya. Roh itu adalah ciptaan Allah, bukan zat Allah. Dikatakan seolah-olah Allah meniupkan ruhnya. Berarti di dalam diri kita itu ada unsur Allahnya, gitu kan, roh. Nah ini yang jadi kacau, gitu loh. Ini yang jadi kacau. Ruh itu adalah ciptaan Allah. Jasad itu adalah ciptaan Allah. Ya suka-suka Allah, mau digabung, mau dipisah. Jangan katakan ruh itu adalah bagian daripada Allah. Ini kalimat-kalimatnya banyak dikemas dalam bentuk yang puitis sehingga wah enak sekali didengarnya gitu kan. Tapi menyesatkan. Gara-gara yang seperti itu muncul pemahaman
bahwa kalau gitu di dalam diri kita ada roh, ada zat Allah, ada partikel Allah, atau ada sesuatu yang dari Allah. Di dalam diri manusia ada Tuhan-Tuhan. Ujungnya ya itu tadi, nggak perlu nyembah Tuhan yang lain, nggak perlu mencari Tuhan kemana-mana. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam diri manusia ada Tuhan. Goblok. Nah, kalau ada surga neraka gimana? Tuhan ini yang nyemplung neraka juga. Ya, ini harus hati-hati. Makanya nanti cerita surga dan neraka lain lagi, ya. Tambah complicated masalahnya. Makanya kita pelan-pelan saja, kita pelan-pelan. Kalau hanya ada di tubuh kita bisa masuk neraka, jangan neraka. Kalau ada adem gitu. Baik, ada lagi? Ya, surga ini kan ciptaan. Berarti kan apakah sebagai batu kekal, Ustaz? Surga ini kan ciptaan. Kan surga itu kan apakah kekal selamanya atau tidak? Surga itu adalah makhluk Allah. Ya, surga itu adalah makhluk Allah. Apakah surga dan neraka itu kekal atau tidak? Wallahu alam. Allah yang mau, kalau dibikin kekal, kekal. Kalau nggak dibikin kekal, nggak kekal. Ya. Tapi ini berbeda-beda pemahaman ya Pak ya. Yang saya pahami adalah yang kekal itu hanyalah Allah. Selamanya yang kekal itu adalah Allah. Ya. Itu yang saya pahami, ya, yang saya pahami. Tetapi memang ada pemahaman yang mengatakan bahwa surga itu kekal. Kenapa? Karena ujungnya surga dan neraka itu kekal. Karena ujungnya nanti orang di surga itu akan hidup selamanya. Ya. Kenapa di dalam Al-Quran ada disebutkan hum fiha khalidun, ya, hum fiha khalidun atau hum fiha khalidin, ya. Nah, interpretasinya ini berbagai macam, ya. Ada yang memang mengatakan bahwa pemahaman yang mengatakan bahwa memang itu artinya adalah hum fiha khalidun, hum fiha khalidin. Mereka kekal di dalamnya. Artinya surga dan neraka itu adalah kekal. Ya. Tetapi ada pemahaman yang lain mengatakan bahwa mereka kekal di dalamnya selama surga dan neraka itu ada. Ya, artinya nggak keluar. Misalkan begini nih, saya taruh nih benda ini ke dalam gelas, ya. Saya katakan benda ini akan tetap berada di gelas selamanya. Benda ini akan selamanya ada di dalam gelas. Ya kalau selama nggak diangkat, dia akan tetap ada di dalam gelas, ya kan? Tapi permasalahannya adalah gelasnya akan tetap selalu ada nggak? Sampai selamanya. Pertanyaannya adalah, kalau gelasnya hancur, barang ini hancur juga. Ya, hancur juga. Ini yang pemahaman hum fiha khalidun itu. Sesungguhnya mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pandangan. Bahwa yang pertama, karena memahami fiha khalidun itu, mereka kekal di dalamnya. Kita nanti di dalam surga akan kekal di dalam surga. Ya. Kemudian pemahamannya artinya surga itu akan selalu ada selamanya. Pemahaman yang kedua mengatakan bahwa yang kekal itu hanyalah Allah.
yang kekal hakiki itu hanyalah Allah. Semua ciptaan Allah akan hilang, Termasuk dalam yang pendapat yang kedua ini ya, termasuk adalah surga dan neraka. Karena pada ujungnya nanti hanya Allah satu-satunya Rabb. Hanya Allah satu-satunya yang ada. Yang lain tidak ada yang kekal. Jadi itu masih pemahaman ulama berbeda di situ, ya. Pemahaman ulama berbeda di situ. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau saya punya kecenderungan, saya lebih punya kecenderungan pada pemahaman yang kedua. Itu Pak Yanto. Kalau Pak Yanto sendiri pemahamannya yang mana? Baik, ada lagi? Ya. Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ya Pak. Kalamullah. Terus tadi bilang bahwa itu yang pasti ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Apakah yang kita pelajari sama dengan Allah? Diyakini sama. Mushaf Utsmani itu adalah mushaf yang diyakini sama dengan yang ada di Lauh Mahfuz. Apakah pertanyaannya sama atau tidak? Saya nggak pernah lihat yang di Lauh Mahfuz misalnya. Tapi diyakini sama, ya, diyakini sama dengan yang ada di Lauh Mahfuz. Itu sebabnya, jadi kan Al-Quran itu turun 3 tahap, Pak. Ya, 3 tahap. Tahap yang pertama itu turun dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Salah. Tahap yang pertama, ya, tahap yang pertama itu turun dari Allah ke Sidratul Muntaha. Itu nggak ada yang tahu kapan dan bagaimana turunnya ke Sidratul Muntaha. Kemudian tahap yang kedua itu adalah turun dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah atau yang disebut dengan langit dunia. Ya. Nah, inilah yang diturunkan sekaligus komplit. Ya, sekaligus komplit. Nah, yang ketiga itulah yang diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, yang diturunkan setahap demi setahap. Ya. Setahap demi setahap. Urutannya berbeda, tidak sama dengan urutan yang Al-Quran kita yang sekarang. Ya. Tapi urutan sesuai dengan kronologis turunnya Al-Quran. Kemudian setiap Ramadan Rasulullah itu mendapatkan tutorial, ya, pengecekan langsung dari malaikat Jibril berdasarkan urutan yang benar. Jadi yang dibaca Rasulullah setiap Ramadan itu adalah sesuai dengan yang seperti Al-Quran yang kita sekarang, bukan sesuai turunnya. Jadi pada waktu turun, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ayat ini letakkan sebelum ayat ini, setelah ayat ini. Itulah yang disampaikan kepada para sahabat. Letakkan ayat ini sebelum ayat ini dan sesudah ayat ini. Seperti itu terus. Datang lagi, nyisip lagi. Datang lagi, nyisip lagi. Datang lagi, nyisip lagi. Datang lagi, nyisip lagi. Dan sisipan-sisipan itu dicek oleh malaikat Jibril. Setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan. Diupdate. Update. Lalu kalau ada salah letak, langsung dikoreksi sama malaikat Jibril. Ya. Nah, itulah yang kita yakini sama seperti yang tertulis sekarang. Kita berkeyakinan, umat Islam berkeyakinan bahwa Al-Quran yang dia pegang sekarang ini sama urutannya atau sama isinya dengan yang ada di Lauh Mahfuz. Baik, ada lagi? Kalau tidak, sudah jam 9 ya. Kita cukupkan.
Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah karena kedhaifan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.